Mobil ambulans milik kantor desa Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terlibat kecelakaan dengan satu sepeda motor di Jalan Raya Batu Jajar, Kampung Pasir Paku. Beruntung pengendara sepeda motor selamat meski menderita luka ringan. Mobil ambulans berisi pasien melaju dari arah Cililin menuju kota Bandung. Saat masuk ke jalur berlawanan arah, ambulans bertabrakan dengan sepeda motor. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, 2 unit mobil dan 1 unit motor hangus terbakar di area perkantoran Taman Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga disebabkan oleh korsleting listrik air conditioner, mobil minibus jenis Elf ludes terbakar saat tengah dihidupkan di area perkantoran Taman Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya membakar mobil minibus, kobaran api yang seketika membesar disertai sejumlah ledakan. Juga turut melahap satu mobil dan sepeda motor lainnya terparkir di dekat lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pemirsa, Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin mendaftarkan diri untuk bersaing di Pilgub Jateng ke KPU Jawa Tengah. Mereka didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin tiba di kantor KPU Jateng di Jalan Veteran 1A, Kota Semarang pagi tadi. Kedatangan pasangan ini didampingi Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka serta ribuan pendukungnya menaiki mobil antik. Sejumlah partai pendukung dan pengusung juga turut mengiringi pasangan calon. Selain Gibran, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo juga turut mengantarkan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun mendaftarkan diri ke KPU Jawa Tengah. Seusai tiba di kantor KPU Jateng, mereka langsung mengisi buku tamu, kemudian naik ke lantai 3 untuk menyerahkan berkas-berkas pendaftaran. Pasangan bakal calon yang diusung 9 partai pendukung dan pengusung langsung diterima oleh para komisioner KPU Jateng untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Usai menyerahkan dan pemeriksaan kelengkapan pendaftaran bersama pasangannya, Lutfi berjanji siap mengikuti semua tahapan pilkada. Ia juga siap mematuhi semua aturan dan ketentuan dalam pemilu. Selain itu, mantan Kapolda Jawa Tengah siap membawa Jateng lebih baik dengan moto ngopeni dan ngelakoni. Hari ini tahapan pemilu baru dimulai dan kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu juga akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Dalam kesempatan yang sama, Gus Yasin juga minta didoakan agar proses pilkada yang dijalani bisa berjalan dengan lancar. Mohon doa restu pada masyarakat Jawa Tengah dan saya yakin bahwa kita yang hadir, kita yang berdiri di sini dari mulai partai politik ini mewakili masyarakat Jawa Tengah, memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah dan kami mohon doanya juga semoga kami
maju dalam pilgub kali ini benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 5 tahun yang lalu program-program sudah banyak, jadi itu akan kita lanjutkan yang baik, dan tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan, utamanya adalah memberikan bagaimana masyarakat Jawa Tengah ini lebih sejahtera lagi. Sebelumnya, 12 gabungan partai politik mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin dalam Pilkada 2024. Namun, hanya 9 partai yang tercatat dalam dokumen persetujuan yang diterima KPU Jateng. Ya, sementara itu pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilgub Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Sedangkan di hari yang sama pasangan yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil dan Suswono pun mendaftar ke KPU. Hari ini calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Berbeda dari yang diperbincangkan halayak sebelumnya, ternyata untuk Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan tidak mengusung Anies Baswedan. PDI Perjuangan tetap dengan prinsipnya mengusung kader sendiri untuk melaju di kancah Pilkada 2024. Yang diusung adalah politisi senior PDI Perjuangan yang juga merupakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ia dipasangkan dengan mantan Gubernur Banten yang juga kader Partai Banteng, Rano Karno. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta dengan menaiki Oplet Sidul. Pendaftaran pasangan yang akan melaju di Pilgub Jakarta ini dimeriahkan oleh arak-arakan para pendukungnya. Sejumlah politisi senior PDIP juga turut menyertai. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Di hari yang sama, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus juga mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Menteri Pertanian Suswono. Pasangan Ridho ini menyatakan siap menghadap pesaing-pesaing mereka di kontestasi Pilgub Jakarta dengan visi misi mereka. Baik pemirsa. Ini senang. Jumlah kontestannya insya Allah kalau lancar kan menjadi 3 ya. Semakin banyak semakin baik. Waktu saya wali kota kontestasi 8 pasang, Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang 3 pasang. Sehingga yang diuntungkan adalah warga Jakarta yang akan mendapatkan tawaran-tawaran adu gagasan yang mungkin cocok. Kalau ternyata yang cocok kami di tanggal 27 November, ya Alhamdulillah kami akan melayani masyarakat sepenuh hati karena pada dasarnya kami ini pelayan masyarakat. Saya dulu wali kota gubernur, beliau dulu menteri kabinet, jadi kekuatan pengalaman ini akan menguatkan kondusivitas dan kerja-kerja yang lebih cepat. Dalam Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan akan ada 3 poros. Selain pasangan Pramono Rano dan Ridho dari jalur independen, Dharma Pongregun dan Kunwardana siap menantang kedua paslon tersebut. Namun yang jadi pertanyaan,
kemana nantinya suara pendukung Anies Baswedan akan berlabuh. Apalagi dari jajak pendapat sejumlah lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan masih menduduki posisi puncak. Anies, mau kemana Pak Anies? Kemana hari ini Pak? Pertemuan kemana Pak? Dengan siapa Pak? Dengan beberapa orang. Rapat Pak, internal saya. Pak, tanggapannya gimana Pak? Doakan segala semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, hidup, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu bener nggak Pak? Yang bersurat. Yang bersurat. Itu, Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak ada diusung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Apakah akan ada kejutan lain di Pilgub Jakarta 2024 ini? Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak melakukan doa bersama di kediaman Hovifah di Jalan Jemur Sari sebelum berangkat ke KPU Jawa Timur Rabu pagi. Dikawal relawan, Hovifah Emil kemudian menaiki motor listrik berwarna hijau menuju kantor KPU Jatim di Jalan Gedang Sari. Setelah tiba di sekitar kantor KPU Jatim, Hovifah dan Emil lalu berpindah menaiki Ul Daul, sebuah kereta kencana kesenian tradisional khas Madura, Jawa Timur. Mereka diarak oleh ribuan relawan dengan kirap budaya kesenian khas Jawa Timur seperti reog Ponorogo, musik patrol, dan handra. Hovifah Emil dan belasan pimpinan partai politik pengusung kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jatim. Usai diverifikasi, berkas pendaftaran Hovifah Emil dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Jatim. Dan alhamdulillah hasil laporan dari tim verifikator yang sudah kami tetapkan, dokumen pasangan calon Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak kami nyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, Hovifah menyampaikan visi misi dan program kerjanya yang dinamakan Nawabakti Satya 2 yang bertujuan untuk kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawabakti Satya 2. Nawabakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawabakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Dan ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Hadirin dimohon berdiri. Pasangan Hovifah dan Emil didukung oleh 15 partai politik, terdiri dari 7 partai parlemen, diantaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, dan PKS, serta 8 partai non-parlemen. Ya pemirsa, sementara itu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Banten di Kota Serang. Kedatangan Airin Ade ini juga disambut meriah oleh ribuan pendukung serta warga sekitar. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Banten Rabu siang untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah Pilkada Banten 2024. Airin dan Ade tampak menumpang kendaraan yang sama. Turun dari kendaraan, keduanya berjalan menuju gedung kantor KPU Banten. Kedatangan pasangan bakal Cagup Cawagup ini disambut meriah para pendukung juga warga sekitar. Tiba di kantor KPU Banten, Airin dan Ade disambut Sekretaris KPU Provinsi Banten, Ferry Syahminan, dan langsung melakukan registrasi. Pasangan Airin Ade maju di Pilkada Banten 2024 dengan mendapat usungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, dan Partai Umat.
Dan terima kasih banyak kepada Pak Ade Sumardi, Pak Haji Ade yang berkenan untuk mendampingi saya dengan keluarga besar PDI Perjuangan untuk mari kita sama-sama bergerak menyongsong tanggal 27 November untuk bisa meraih hati masyarakat sehingga masyarakat mayoritas di Provinsi Banten memilih kami berdua dan insya Allah berkah ridho Allah ada, kami menang dan dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dan tentunya dalam rangka untuk memimpin bagaimana harapan di pundak kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Banten, Banten Maju Bersama. Ya pemirsa, di hari kedua pendaftaran Komisi Pemilihan Umum KPU Jabar belum mendapatkan laporan paslon cagup dan cawagup yang akan mendaftarkan diri. Hingga kemarin sore tidak terlihat pergerakan atau adanya massa dari partai politik yang datang untuk mengantarkan pendaftaran paslon cagup dan cawagup. Namun di hari kedua, dua parpol memberikan keterangan secara lisan bahwa akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung. Kemungkinan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang belum mendaftar di hari kedua akan mendaftar di hari ketiga atau hari terakhir pendaftaran. KPU Jabar juga mengatakan nantinya setelah dilakukan tahapan pendaftaran, akan ada pemeriksaan kesehatan di RSHS Bandung mulai tanggal 30 sampai 2 September. Pendaftaran Pilgub Jabar digelar dari 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 pada hari pertama. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir bandang. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami Cakrawala bersama saya Duni Permana. Pemirsa, sebuah mobil pengisian ATM BRI PT Beringin Gigantara dirampok di Padang Pariaman. Tak butuh waktu lama, tim opsional gabungan berhasil menangkap 3 orang pelaku perampokan tersebut dan 2 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Sebuah mobil pengisian ATM BRI PT Beringin Gigantara yang membawa uang sebesar 5,6 miliar dirampok di flyover Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Awalnya mobil tersebut membawa uang dari Padang dan sudah sempat mengisi uang di 2 titik ATM, yakni di Jalan Hatip Sulaiman Padang dan Tabing. Namun dalam perjalanan, pengawal mobil ATM yang merupakan anggota kepolisian meminta agar diantarkan ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengantarkan barang. Namun di perjalanan mobil dirampok dengan ancaman senjata api. Kurang dari 24 jam, jajaran tim opsional gabungan berhasil menangkap 3 orang pelaku perampokan. Saat ini, tersangka dan barang bukti berupa 7 box berisi uang dan mobil yang digunakan perampok sudah diamankan di Mako Polres Padang Pariaman. Mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan. TKP-nya di mana, Bang? TKP di bypass. Tepatnya di samping flyover ke arah Bandara Bing. Oke. Sebelumnya ketiga pelaku berhasil ditangkap di kawasan Padang dan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Diketahui 2 di antara pelaku perampokan merupakan anggota kepolisian. Saat ini seluruh pelaku masih diperiksa aparat berwajib. 2 orang tewas akibat kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi warga menerobos api untuk mengevakuasi 2 korban viral di media sosial. Kobaran api melahap sebuah rumah di Desa Talawe, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Api terlihat dengan cepat melahap rumah panggung lantai 2 yang terbuat dari material kayu. Sejumlah warga dibantu petugas damkar berupaya menerobos api untuk mengevakuasi korban dari kobaran api. Namun sayangnya, walau berhasil mengevakuasi kedua korban, namun nyawa korban sudah tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari kebocoran gas LPG 3 kg yang digunakan korban untuk memasak. Api baru bisa dipadamkan pada Selasa malam tadi, dan kedua korban kini telah disemayamkan di rumah kerabat.
Memasuki hari ketiga operasi pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir yang tertimbun material lumpur. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir yang tertimbun material lumpur di Ternate. Kedua korban yang berjenis kelamin perempuan ini merupakan ibu dan anak. Jenazah keduanya segera dibawa ke Rumah Sakit Casan, Boe Soire. Total korban meninggal dunia akibat banjir bandang bertambah menjadi 18 orang. 1 orang korban masih dalam pencarian tim SAR, sementara korban selamat berjumlah 8 orang. Dua pencuri membawa kabur sepeda motor milik anggota polisi di parkiran minimarket Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kabar tersebut kami rangkai dengan sejumlah kabar lainnya dari berbagai daerah di tanah air sebagai berikut. Dua pencuri yang sering beraksi di belasan minimarket di Bandar Lampung ditangkap polisi. Kedua tersangka adalah Poni Di Yusuf serta Sandi Firmansyah dan telah 3 bulan menjadi buronan polisi. Dua residivis ini biasanya menyasar minimarket yang tidak dijaga serta jauh dari permukiman. Saat ditangkap tim TK 308 Polresta Bandar Lampung, kaki 1 tersangka terpaksa ditembak lantaran mencoba melarikan diri. Dari tangan para tersangka disita sejumlah barang hasil curian. Polisi juga masih memburu seorang rekan kedua tersangka berinisial. Dua pencuri berhasil membawa kabur sepeda motor milik anggota polisi di parkiran minimarket Kelurahan Muara Ciujung Timur, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Meski aksinya dipergoki warga dan sempat terkepung, kedua pelaku kabur membawa motor polisi serta mengancam warga dengan senjata tajam. Sementara itu, sepeda motor yang dipakai pelaku ditinggalkan di parkiran minimarket. Kedua pelaku kini sedang diburu anggota Polsek Rangkas Bitung. Pria berkostum ala ninja terekam CCTV saat mencuri ayam peliharaan milik warga Kampung Perigi, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Menurut korban, aksi pencurian ayam miliknya itu sering terjadi dan kini kasusnya telah ditangani anggota Polsek Bojong Sari. Akibat hujan deras yang terus-menerus, akses jalan di Dusun Seju, Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah tertutup longsor. Tebing setinggi 5 meter di pinggir jalan ambrol dan tanahnya menutupi badan jalan. Dampak dari longsor tersebut, kendaraan yang melintasi jalan penghubung antara 2 kabupaten di Pulau Seram, Maluku itu terganggu. Petugas masih membersihkan jalan menggunakan 2 alat berat. Beruntung peristiwa longsor ini tidak memakan korban jiwa. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Daya tarik pariwisata di Indonesia tak hanya menawarkan keindahan alamnya saja. Keragaman budaya Nusantara pun menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah ritual Mak Nene di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Toraja dikenal memiliki warisan budaya yang kaya dengan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah ritual Rambu Solo saat prosesi pemakaman. Wisatawan yang berkunjung ke Toraja bisa melihat langsung ritual-ritual yang dilaksanakan dalam upacara adat Rambu Solo. Selain itu, salah satu ritual unik dan misterius di Toraja adalah Mak Nenek. Ini merupakan kegiatan membersihkan jasad dan mengganti baju para leluhur yang sudah meninggal dunia ratusan tahun lalu. Walaupun ritual ini dilakukan 3 tahun sekali, namun beberapa daerah seperti di Lembah Maiting, Kecamatan Rindingalo, Toraja Utara, masih rutin melaksanakan ritual tersebut pada setiap bulan Agustus. Dan ini sudah menjadi aturan standar tak tertulis dalam suku Toraja. Ini kalau menurut kebiasaan orang Toraja, khususnya daerah di sini, di satu lembang di sini, namanya Lembang Maiting, ini sudah tradisi, menjadi tradisi, kebiasaan dari nenek moyang yang dilakukan pada waktu dulu itu, zamannya nenek moyang dulu setiap tahun. Tapi karena sekarang sudah ada kayaknya sedikit perubahan, diadakan setiap per 3 tahun. 3 tahun 1 kali. Menurut orang Toraja seakan-akan masih ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati, begitu.
Sebelum prosesi ritual adat dilaksanakan, anggota keluarga berkunjung ke pemakaman leluhur yang dinamakan patane atau liang. Kemudian mengambil jasad anggota keluarga yang tersimpan selama ratusan tahun. Selanjutnya, setelah dikeluarkan dari kuburan, jasad tersebut dibersihkan. Lalu, pakaian yang digunakan diganti menggunakan kain atau pakaian baru. Untuk jasad pria, akan dikenakan pakaian yang rapi, lengkap, mulai dari jas sampai kacamata. Sedangkan untuk jasad wanita, dikenakan gaun yang baru. Setelah pakaian baru terpasang, jasad tersebut dibungkus dan dimasukkan kembali ke patane atau liang. Prosesi adat ditutup dengan sisemba. Sisemba merupakan momen silaturahmi antar keluarga di wilayah adat yang kemudian dilanjutkan makan bersama. Namun, yang dihidangkan pun tak boleh sembarangan, karena harus berasal dari sumbangan setiap keluarga leluhur. Ya, pengunjung wisata Pantai Watu Pecak di Pasirian, Kabupaten Lumajang mendapat suguhan menarik. Pasalnya pengunjung disajikan kesenian tari topeng Kaliwungu yang meramaikan destinasi wisata tersebut. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Pantai Watu Pecak Pasirian Lumajang semakin meriah dengan persembahan istimewa pertunjukan tari topeng Kaliwungu. Festival Pantai Selatan ini dimulai dengan atraksi kuda kecaknya yang menari sambil berdiri di hamparan pasir pesisir pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Ribuan pasang mata dibuat kagum atas kemahiran kuda yang bisa menari dan juga berdiri sambil mengikuti iringan musik gamelan. Tidak sampai di situ, para penonton kembali dibuat kagum atas penampilan sendera tari topeng Kaliwungu yang dibawakan secara kolosal oleh 75 penari dengan latar belakang pantai selatan. Dengan lincah dan energik, para penari memukau penonton dengan gerakan tari yang khas meski harus diguyur hujan. Di balik penampilan memukau itu, ada proses latihan intensif selama 1 bulan penuh. Tari topeng Kaliwungu merupakan tarian khas asli Lumajang yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Antusiasme penonton pun tak kalah meriah. Salah satu pengunjung mengaku kagum dengan pertunjukan tersebut. Segoro topeng Kaliwungu yang kali kedua ini lebih sukses kalau menurut kami dari sisi penyelenggaraan, kolaborasi antar BPD, juga keseniannya. Secara kesenian menurut kami, karena saya juga yang pertama lihat Mas ya, lebih menarik yang kedua ini. Kenapa? Yang kedua ini dari sisi penonton juga lebih tertib daripada. Pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata sengaja mengemas acara budaya Segoro Topeng Kaliwungu di pesisir pantai selatan sebagai upaya memperkenalkan potensi seni budaya dan juga wisata, sekaligus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang sekaligus pemberdayaan para pelaku UMKM. Melihat antusiasme pengunjung, pemerintah setempat berencana menggelar acara serupa dengan menampilkan penari yang lebih banyak, sehingga diharapkan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lumajang semakin meningkat. Pakai.